Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai Disciples, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa dong. Pastinya dong ya. Oke, bersama Kak Tata di sini dan dengan Kak Luis di sini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pasti mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Oke, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri yuk, untuk biar kita lebih semangat lagi. Oke, udah berdiri semuanya? Sudah ya? Oke, sebelum itu kita mau berdoa dulu, oke? Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami masih bisa beribadah dan kami memuji Engkau dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya roh-Mu hadir di tempat kami Tuhan, biarlah ada hati yang mau untuk bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan jatuh dalam hati kami yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Oke, sebelum itu aku mau kasih tahu nih, kita ada lagu baru. Judulnya I Got Love. Oke, jadi sebelum itu ada gerakannya juga. Tapi setiap kita mendengar kata I Got Love, kita ambil cinta dari atas, oke? Dari Tuhan. I got love. Tapi sebelah kanan. I got love. Seperti ini ya, contohnya. I got love. I got love. Ambil tengah. I got love in my life. Kenapa ini ke depan? Karena ketika kita mendapat kasihnya Tuhan, kita share ke sesama kita, ke lingkungan kita, ke dalam kehidupan kita. Yes. In my life. Yes. Oke? Langsung saja, pasti adik-adik udah gak sabar nih ya. Yuk, musik. Katakan Jesus in my Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Know that I am yours. Your love is overflow. Sekali lagi, Jesus lives in my heart. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. Ayo, siap-siap. I got love. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Sekali lagi ya. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Know that I am yours. Your love still overflow. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The
kau cinta Dia. Tunjuk semuanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Benar, pasti kita akan berbuah lebat, oke? Amin. Dan buah itu akan bermanfaat bagi banyak orang, menjadi buah yang manis. Oke? Kita akan memuji Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah adik-adik. Siapkan hati kita, Tuhan. Shikararara. Horanata shikarara. Yes, benar Bapa. Kami cinta Engkau, Tuhan. Kami mendapatkan cinta Engkau, Tuhan. Biarlah orang-orang Tuhan juga mendapatkan cinta Engkau melalui kami, Tuhan. Tuhan, kami mau, Tuhan, untuk menjadi hati yang mengasihi, memberi, dan melayani, Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau. Apa yang Engkau katakan, Tuhan, akan kami kerjakan. Sebelum itu, thank you, Jesus. Untuk hadirat-Mu, Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu, Tuhan, di tempat kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta. Yes, shikararara. Mari berbahasa Arab hati. Shikararara, hambayana takarata shikararara. Shikararara. Amin. Shikararara, hambayana. Shikararara. Yes, shikararara. Oh, marana she. Shikararara she. Karana she. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan, Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita sembah Dia, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan sekali lagi, Kau ku tinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh
Kudus. Yes. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. God, you're so good. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan. God, you're so good. Yes, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sekali lagi. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good to me. Katakan sekali lagi, God, you're so good to me. Yes. Oh God, you're so good. You're so good to me. Sekarang, yes, yes, you're so good to me, God. Thank you for your love me. Thank you for love us, God. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang selalu tiada habisnya, Tuhan. Thank you, Jesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Biarlah hati kami menjadi hamba dan telinga seorang murid. Biarlah taat setiap apa yang Engkau katakan, setiap apa yang Engkau perintahkan atas hidup kami, Tuhan. Kami mau taat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman katakan, amin. Hai adik-adik Little Disciples, bertemu kembali lagi bersama Kak Kerin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin membagikan beberapa pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berada. Nah, yang kedua, sebelum adik-adik mendengar firman Tuhan, kita siapkan dahulu ya adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dengan terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Hai Little Disciple, ketemu lagi dengan Kak Lina ya sore hari ini ya. Kita mau belajar lagi sesuatu yang baru nih ya, ataupun kita mengingat lagi ya, review lagi kalaupun kita udah pernah belajar. Nah, pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan untuk
kita ya, yang kita membuka hati ya. Saat kita membuka hati, pasti Tuhan akan berbicara, pasti adik-adik akan belajar sesuatu yang baru. Nah sebelumnya mari kita berdoa adik-adik ya. Kami ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Yesus, Roh Kudus, terima kasih Engkau Allah yang setia. Kami ucap syukur Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, dan biar setiap kami boleh menerima firman-Mu, kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Oke, adik-adik, sore hari ini Kak Lina pengen sharing tentang joyfulness atau sukacita ya. Nah, adik-adik pasti senang kalau misalnya adik-adik mendapat hadiah ya, ataupun senang saat diajak ya, mungkin papa mama ya pergi berlibur, bertamasya, atau dibeliin sesuatu ya. Adik-adik pasti merasa senang ya. Es krim mungkin ya, atau mungkin adik-adik pernah minta ya sama papa mama, boleh nggak misalnya saya dibeliin tas yang baru misalnya ya, karena mungkin tasnya adik-adik sudah mulai ya rusak ya. Nah saat adik-adik menerimanya pasti akan senang, benar nggak ya? Nah semua itu berbicara tentang sesuatu yang buat hati kita senang ya, rasa senang. Nah adik-adik perlu tahu, tapi hal-hal itu semua itu sifatnya hanya sementara adik-adik ya. Sementara itu ya tidak bertahan lama ya. Nah saat kita menerimanya, saat kita mengalaminya, mungkin hati kita merasa senang, tapi setelah itu ya sudah ya kan, ya kita mungkin tidak merasakan rasa senang yang seperti waktu pertama kali kita mendapatkan hal itu ya adik-adik. Nah beda dengan sukacita adik-adik ya. Nah adik-adik ingat nggak tuh ya, Kak Lina pernah sharing tentang buah roh ya kan, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu salah satunya buah-buah roh itu apa adik-adik? Sukacita ya. Nah sukacita itu adalah buah roh ya. Nah itu sifatnya, kalau sukacita itu ya adik-adik sifatnya itu kekal. Kekal itu apa adik? Ya adik-adik ya, kekal itu ya tidak pernah habis ya untuk selama-lamanya ya, tidak pernah hilang. Nah kita mau belajar tentang ini ya adik-adik, tentang sukacita. Nah, sekarang adik-adik buka ya coba Alkitabnya di Yohanes 15 ayat 9 ya, Yohanes 15 ayat 9 ya, kita baca ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ini Yesus yang berbicara ya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya sekali lagi ya kalian baca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini adik-adik ya, yang penting ya untuk kita bisa merasakan apa tadi sukacita ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus tinggal di dalam kasihnya Tuhan, di dalam kasihnya Yesus. Nah jadi sukacita itu ya dimiliki ya, atau akan dirasakan oleh mereka, oleh orang-orang yang mempunyai Yesus di dalam hatinya ya. Kalau orang-orang yang mengenal Yesus, belum menerima Yesus, belum mengalami Yesus dalam hidupnya, dalam hatinya, ya pasti tidak akan ada sukacita. Ya mungkin kalau rasa senang ya iya pernah, ya itu tadi saat mendapatkan hal-hal yang kita ingini ya, sesuatu yang menyenangkan hati. Nah mungkin
mereka merasakan itu, tapi tidak akan merasakan sukacita yang kekal, ya, karena sukacita itu berasal dari dalam hati, ya, dari kasihnya Yesus. Nah, ya, adik-adik buka lagi nih di ayat yang ke-11, ya, Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, adik-adik ya, jelas banget ya. Sekali lagi ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Nah, ini adalah kerinduan Tuhan, adik-adik ya, kerinduan Yesus untuk setiap, ya, anak-anaknya. Untuk apa? Untuk mengalami sukacita, ya, bukan hanya kesenangan yang sementara, tapi sukacita yang kekal, yang tidak pernah hilang, ya. Karena apa, adik-adik? Sekali lagi ya, kalian jelasin. Sukacita itu kita terima atau kita rasakan, kita punya hanya karena apa? Kasih Yesus. Ya, adik-adik ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga telah belajar, ya, tentang betapa besarnya kasih Allah, ya, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, ya kan, Tuhan Yesus. Untuk apa, adik-adik? Untuk mati di kayu salib. Karena apa? Karena besarnya kasih Tuhan untuk kita. Nah, itu ya sukacita kita saat kita apa? Menerima kasihnya Tuhan. Sore hari ini kita juga akan belajar, ya, dari kisahnya Ruth. Adik-adik pernah dengar, ya, pernah baca, ya, pasti ada beberapa yang pernah baca, ya, ceritanya tentang Ruth dan Naomi, ya. Oke, nanti adik-adik bisa baca, ya, di Rut 1 ayat 1 sampai 22. Cuma Kak Lina mau ambil di ayat yang ke-16-nya, ya, adik-adik ya. Rut 1 ayat 16. Adik-adik cari, ya. Coba di sana, ya, kita akan baca. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah, ya, bangsamulah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Nah, ya, adik-adik, kita ingat lagi, ya, ceritanya Ruth, ya. Waktu itu, ya, Naomi punya suami namanya Elimelek, ya. Karena ada bencana kelaparan, mereka mesti harus pindah, ya, pindah, dan mereka punya 2 anak, ya kan, Mahlon dan Kilion. Nah, anak-anaknya ini, anaknya laki-laki ini 2 punya istri, yaitu Orfa dan Ruth. Nah, sampai, ya, saatnya, ya, suaminya Naomi, Elimelek, ya, terus kedua anaknya laki-laki semuanya meninggal, adik-adik, ya. Nah, adik-adik bisa bayangkan kan perasaannya Naomi, ya, perasaannya Ruth waktu itu, ya, di masa-masa, ya, tersulit mereka, ya, pasti ada kesedihan, ya, ada rasa kehilangan, ya.
mungkin takut akan hidupnya kemudian, ya, khawatir, ya. Nah, cuma uniknya ini adik-adik ya, dengan si Ruth ini adik-adik ya. Nah, singkat cerita, Naomi dan Ruth hanya tinggal mereka berdua, karena si Orfa ya, setelah Naomi menyuruh mereka berdua sebenarnya pulang ya, udahlah ya, aku sudah tidak punya suami lagi, anak-anakku pun sudah meninggal, udah kalian boleh pergilah pulang sana ke rumah kalian, asal kalian, ke bangsa kalian, kalian istilahnya boleh menikah lagi dengan siapa yang kalian mau ya, karena saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, saya sudah tidak punya apa-apa lagi ya. Nah, tapi si Ruth ini memilih untuk apa adik-adik? Untuk tinggal ya kan, untuk mengikuti si Naomi kemanapun ya, seperti tadi firman-Nya dibilang, kemana engkau pergi aku juga ikut pergi, kemana engkau bermalam aku juga ikut bermalam di situ. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Ini adik-adik ya. Di masa-masa kesulitan ya, di masa-masa yang paling berat di dalam hidup mereka ya, di dalam hidup Ruth ya. Tapi si Ruth ini kok mau ya mengikuti si Naomi, padahal sebenarnya Ruth yang berasal dari Moab, bangsa Moab itu adalah orang-orang yang tidak mengenal dan tidak menyembah Allah gitu ya, Allah bangsa Israel, Allah yang disembah si Naomi mertuanya itu ya. Nah, tapi si Ruth mau gitu, dia ngomong bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Ini berarti apa adik-adik? Si Ruth ini sudah mengenal ya, mengalami ya, melihat, oh Allahnya mertua saya ini berarti Allah yang benar ya. Karena apa ya, kalau kita baca di situ kayaknya nggak ada ya si Ruth itu ngeluh ya adik-adik ya, dengan kondisi, dengan situasi mereka ditinggalkan orang-orang yang terkasih di dalam bencana kelaparan. Dan nanti kalau adik-adik baca sampai akhir kitab Ruth itu ya, bagaimana Ruth tetap apa, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, sampai dia menikah dengan Boas dan yang melahirkan ya itu nanti anak cucu keturunannya Daud, di mana Yesus juga ya disebut sebagai anak Daud ya. Nah, ini yang menarik adik-adik, si Ruth ya. Nah, Kalina percaya bahwa ada sukacita di dalam hatinya, meskipun di dalam kesesakan, di dalam kesulitan hidup ya. Ya pasti nggak akan mungkin lah ya kalau misalnya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, rasa percaya, terus dia mau mengikuti si Naomi yang sudah tidak punya apa-apa, ya nggak benar adik-adik ya. Padahal sebenarnya Allahnya juga nggak sama, tapi si Ruth ini tetap mau dan tetap apa? Tetap tenang ya, sukacita. Nah ini kita ya perlu belajar ya dari si Ruth ini adik-adik ya. Si Ruth memilih untuk tetap bersukacita karena dia tahu ya, dia percaya pada Allahnya si Naomi, mertuanya, Allah yang benar ya. Nah seperti tadi yang Kak Lina bilang bahwa sukacita itu berasal dari apa? Karena apa? Karena kasihnya Yesus yang ada di dalam hati kita. Karena kita sudah punya Yesus, maka kasih Tuhan memenuhi hidup kita, sukacita Tuhan, karena kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan, kita diselamatkan dari dosa-dosa kita, dari hukuman dosa. Makanya sukacita itu akan mengalir di dalam hati kita adik-adik ya. Nah itu kuncinya. Nah bagaimana
kita bisa memilih untuk tetap bersuka cita adik-adik, meskipun mungkin kondisi kita sedang tidak baik, mungkin kondisi kesehatan kita tidak fit ya, ataupun mungkin kita sedang takut, khawatir, mungkin kalau adik-adik ya yang masih belajar mau menghadapi ujian, tes misalnya. Nah, bagaimana adik-adik tetap bersuka cita? Ya, mungkin adik-adik salah mengerti sama teman-teman, dicemooh, ya, dibenci, tapi tetap bersuka cita. Ya, apa kuncinya? Ya, untuk kita bisa memilih tetap bersuka cita. Ya. Nah, itu kita bisa belajar dari kata joy, adik-adik ya, J-O-Y. Ya. Nah, J itu Jesus. Nah, saat kita mengingat, ya, mengerti kasihnya Yesus dalam hidup kita, ya, maka sukacita itu tetap akan kita alami, kita rasakan adik-adik ya. Bagaimana Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita, kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus baik ya, mungkin kita ya bisa merasakannya ya, damai sejahtera. Nah, itulah ya saat kita berdoa, ya, saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka sukacita Tuhan akan kita rasakan, akan mengalir dalam hidup kita adik-adik ya. Nah, itu J ya, Jesus. Nah, kemudian yang huruf O adik-adik ya, O ya, itu bisa menjadi others ya, artinya ya orang-orang lain ya. Kita bisa merasakan sukacita saat apa adik-adik? Saat kita bersukacita dengan orang lain ya, yaitu misalnya saat kita menolong orang lain ya, berdoa untuk orang lain ya, melayani orang lain ya. Misalnya ya sepele, misalnya hal-hal yang sederhana di rumah ya, ambilin mama minum atau papa minum ya. Nah, itu namanya melayani orang lain ya. Membantu mama papa ya bersihkan rumah, misalnya nyapu, atau di sekolah ya bantu temannya ya, untuk atau minjamin temannya yang tidak bawa pensil misalnya, atau ya apapun yang adik-adik bisa tolong, bisa bantu untuk orang lain. Nah, itu saat adik-adik melakukannya, sukacita Tuhan akan memenuhi hati adik-adik semua, memenuhi hati kita ya. Jadi bukan cuma pikirin diri kita sendiri ya, ini untuk aku, ayo kamu harus bantu aku, melayani aku, no ya. Tapi saat kita think about others, kita memikirkan orang lain, maka Tuhan juga akan alirkan sukacitanya di dalam hati kita ya. Nah, terus yang terakhir Y ya, Y, yourself ya, ya diri kita sendiri adik-adik ya. Kita mesti harus bersukacita di atas apa? Diri kita sendiri. Ingat ya bahwa kita sudah menerima Yesus, sudah menerima kasihnya Yesus. Kita itu anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ya. Itu adalah satu hal yang membuat kita sukacita ya adik-adik ya. Nah, terus apa lagi adik-adik? Kita mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Mungkin Tuhan sudah berikan kita keluarga, benar nggak ya, orang-orang yang kita kasihi ya, orang-orang di sekitar kita ya, teman-teman di sekitar kita ya. Terus masih banyak lagi berkat-berkat Tuhan. Nah, saat kita merenungkan ya, saat kita ingat dengan kebaikan Tuhan waktu ya, kita ingat itu semuanya, maka kita akan bersukacita. Hati kita akan merasakan sukacita Tuhan ya, meskipun apa, di tengah-tengah masa-masa yang tidak mengenakan, di masa-masa yang sulit. Nah, untuk ini ya Kak Lina sudah punya satu
ilustrasi supaya adik-adik lebih jelas bagaimana sukacita Tuhan itu ya, penuh dan tidak akan pernah berhenti ya adik-adik ya. Nah di sini ini Kak Lina punya gelas ya, nih ini ibaratnya hati kita, hidup kita ya adik-adik ya. Nah Kak Lina juga punya ini air ya. Nah ini adalah Yesus ya, kasih Yesus yang akan memenuhi hati kita saat kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Nah maka kasihnya Tuhan itu akan memenuhi hati kita dan sukacita Tuhan itu akan penuh adik-adik ya, penuh adik-adik ya. Seperti tadi yang firman Tuhan bilang ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi bukan cuma senang yang sementara, tapi sukacita yang kekal. Nah, kalian juga udah punya koin nih ya. Koin ini diumpamakan sebagai hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita yang bisa terjadi dalam hidup kita, seperti yang tadi dialami oleh si Ruth ya, si Naomi. Mungkin tadi ada bencana kelaparan ya kan, terus suami-suami mereka meninggal ya. Adik-adik sedih nggak ini kalau seseorang mengalami seperti ini? Khawatir nggak? Takut nggak? Pasti ya, ada takut ya, ada khawatir ya, dan mungkin masa-masa lagi sakit ya kan, atau kondisi yang tidak mengenakan ya. Nah, atau beban-beban berat nih Kak Lina tambahin lagi nih. Ini hal-hal yang tidak enak yang bisa kita alami dalam hidup kita. Nah, tapi adik-adik bisa lihat nih, sukacita Tuhan itu tetap ada, tetap penuh adik-adik ya. Nah, kita mesti harus memilih untuk memilih tetap bersukacita ya adik-adik. Nah adik-adik milih mana? Pilih yang mana? Mau tenggelam di dalam masa-masa yang sulit itu, atau mau tetap pilih sukacita? Karena apa? Karena adik-adik sudah punya Tuhan Yesus ya, yang sudah mengundang Yesus masuk dalam hati adik-adik, dalam hidup adik-adik. Berarti sukacita Tuhan itu ada di dalam hati adik-adik. Pilih untuk bersukacita ya. Nah tadi kuncinya itu tiga tadi itu, saat kita mengingat kasihnya Yesus, kita mengasihi orang lain ya, kita mengasihi diri sendiri ya, menerima diri sendiri, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkat Tuhan, dan maka sukacitanya Tuhan itu akan mengalir ya. Tetap kita bisa rasakan meskipun di masa-masa yang sulit. Oke adik-adik ya. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu ya tentang sukacita ya. Mungkin dari beberapa kalian sudah pernah dengar atau menyanyikan lagu ini, gak apa-apa. Bagi kalian yang belum pernah, kita akan belajar sama-sama. Oke ya. I've got a joy, 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 joy in my heart, joy in my heart, joy in my heart. I've got a joy, 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 joy in my heart, joy in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart.
Kita bersukacita karena apa adik-adik? Karena kasih Yesus ada di hati kita. Amin. Ya, oke. Nah, sekarang bagi adik-adik yang belum pernah mengundang Yesus ya, masuk dalam hidup adik-adik, mengundang Yesus ke dalam hati adik-adik ya. Saat ini Kak Lina mau berdoa untuk kalian supaya apa? Supaya adik-adik punya kasihnya Yesus ya, supaya sukacita Tuhan penuh di dalam hidup adik-adik, dalam hati adik-adik. Oke, yuk kita berdoa yuk. Ya, ikuti doa Kak Lina, oke? Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik. Saat ini saya datang Tuhan di hadapan Engkau dengan mulut saya mengakui bahwa saya orang berdosa. Saya perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Dan saat ini dengan hati saya percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya, dikuburkan dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saat ini saya mengundang Yesus masuk dalam hati saya. Roh Kudus, masuklah dalam hati saya, ambil alih hidup saya. Dan saya percaya bahwa darah Yesus sudah menyucikan saya, sudah menyelamatkan saya. Dan saat ini saya percaya bahwa saya telah diampuni, saya dikasihi, saya diterima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, amin adik-adik ya. Nah, waktu adik-adik mengundang Yesus tadi, berdoa minta Yesus masuk dalam hati adik-adik, dalam hidup adik-adik, itu artinya Yesus tinggal dalam hati adik-adik ya. Sukacita Tuhan ada di dalam hati adik-adik, di dalam hidup adik-adik ya. Jadi dalam kondisi apapun ingat ya, pilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Little Disciples, balik lagi dengan kami Eva di sini. Kali ini kita akan masuk ke pertanyaan dari activity minggu ini. Apa aja pertanyaannya? Kita lihat sama-sama yuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang dapat menerima sukacita? Siapa saja yang dapat menerima sukacita? Pertanyaan yang kedua, apa arti dari sukacita kekal? Apa arti dari sukacita kekal? Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita? Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita? Nah, itu dia adik-adik beberapa pertanyaan dari activity minggu ini. Jangan lupa ya untuk foto jawaban adik-adik lalu kirim ke Google Classroom. Oke, segitu dulu dari kakak. See you next week. Bye-bye. Adik-adik Little Disciples, berjumpa lagi dengan kakak. Nah adik-adik semuanya, di online service kali ini ayat hafalan kita yaitu Efesus 1 ayat 7. Bunyinya yaitu, sebab di dalam Dia
Dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, adik-adik semuanya, jika adik-adik sudah mengerjakan, bisa langsung kumpulkan di Google Classroom Little Disciples. Kakak tunggu ya hasil adik-adik semuanya. Bye-bye! Hai adik-adik Little Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ingin membagikan beberapa pengumuman untuk adik-adik. Akan tetapi sebelum itu, kakak ingin mengingatkan kembali, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama dan disertakan dengan domisili adik-adik berada. Nah adik-adik, kita langsung aja ya ke pengumumannya. Yang pertama, pada hari Rabu kita akan ada doa revival nih adik-adik jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Yang kedua, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Nah adik-adik, untuk pengumpulan activity-nya, kita akan melalui Google Classroom ya adik-adik. Nah, untuk adik-adik yang masih belum bergabung ke dalam Google Classroom, berikut akan kakak terangkan kode untuk bergabung ke dalam Google Classroom. Nah, waktu adik-adik sudah bergabung, situ adik-adik bisa untuk mengumpulkan activity-nya. Nah, adik-adik, sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you and happy Sunday!